Wajah Bandung tahun 1927. Melalui kamera Willy Mullens, kita diajak menelusuri wajah kota Bandung pada masa Hindia Belanda. Sebuah kota pegunungan yang tengah tumbuh sebagai pusat pemerintahan, militer, dan kehidupan sosial kolonial. Rekaman ini diproduksi oleh Hage Film di Den Haag. Kini film tersebut tersimpan dalam koleksi iFilm Institute Amsterdam. Ia menghadirkan kesan-kesan tentang Bandung sebagaimana adanya hampir seabad silam, sebuah kota yang hidup dalam denyut aktivitas sehari-hari sebelum perubahan besar zaman modern. Kamera bergerak menyusuri pasar-pasar, denyut nadi kehidupan rakyat. Di sanalah berbagai lapisan masyarakat bertemu, berdagang, dan berinteraksi dalam suasana yang riuh namun teratur. Perjalanan dimulai di jantung kota, menyusuri jalan Pasar Baru, urat nadi perdagangan Bandung. Sejak pagi, kawasan ini telah dipenuhi lalu lintas manusia. Pasar ini disebut Pasar Baru karena Bandung pernah mengalami masa panjang tanpa pasar permanen. Sejak tahun 1842, kota ini kehilangan pasar utamanya setelah Pasar Ciguriang yang terletak di kawasan Kepatihan sekarang ludes terbakar. Peristiwa itu bukan sekadar musibah kebakaran, melainkan berawal dari pertikaian besar antara asisten residen Priangan, Wilhelm August Nagel, dan Liem Siang alias Munada, seorang pedagang Tionghoa Muslim asal Cianjur. Akibat hilangnya Pasar Ciguriang, aktivitas perdagangan Bandung sempat terhenti. Untuk menampung para pedagang yang kehilangan tempat berdagang, pemerintah kolonial kemudian membuka kawasan penampungan sementara di sisi barat Pecinan Lama. Kawasan inilah yang kelak menjadi cikal bakal Pasar Baru. Nama-nama pengusaha dan tokoh pedagang pada masa itu bahkan diabadikan menjadi nama jalan di sekitar pasar, seperti Dulatip dan Tamim. Setelah lebih dari setengah abad Bandung tidak memiliki pasar permanen, akhirnya pada tahun 1916 dibangunlah Pasar Baru di Jalan Sumedangwek, yang kini dikenal sebagai Jalan Otto Iskandar Dinata, Otista. Pembangunan ini menandai babak baru dalam sejarah perdagangan kota Bandung. Reputasi Pasar Baru terus meningkat. Pada tahun 1935, pasar ini bahkan mendapat predikat sebagai pasar terbersih di Hindia Belanda, sebuah pencapaian yang mencerminkan tata kelola dan aktivitas perdagangan yang maju pada masanya. Sejak pertama kali berdiri, Pasar Baru telah mengalami beberapa kali renovasi dan perluasan. Pembaruan dimulai pada tahun 1926, kemudian berlanjut pada 1970, dan renovasi besar terakhir dilakukan pada 2003 ketika Pasar Baru bertransformasi dari pasar tradisional menjadi trade center, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa sepenuhnya meninggalkan jejak sejarahnya. Tak jauh dari sana, Pasar Bandung menampilkan kehidupan sehari-hari yang dinamis. Pasar Bandung yang sejak pertengahan abad ke-19 berkembang sebagai pusat niaga kota, telah lama menjadi ruang pertemuan berbagai lapisan masyarakat. Berawal dari berdirinya Pasar Baru sebagai pengganti Pasar Lama Ciguriang, kawasan ini tumbuh menjadi jantung perdagangan Bandung. Namun pada praktiknya, istilah Pasar Bandung tidak selalu menunjuk satu bangunan tunggal, melainkan sebuah kawasan niaga yang mencakup beberapa titik pasar di sekitar Pasar Baru. Disinilah hasil bumi dari wilayah Priangan seperti beras, sayur mayur, buah-buahan dan rempah-rempah diperdagangkan berdampingan dengan tekstil, peralatan rumah tangga, serta barang-barang impor dari Eropa. Aktivitas pasar bisa berlangsung di los permanen, halaman terbuka, hingga pasar-pasar harian yang letaknya berdekatan, namun tidak selalu persis di dalam kompleks Pasar Baru.
Pada tahun 1927, wajah Pasar Bandung menunjukkan tingkat keteraturan yang semakin jelas. Bangunan permanen, deretan los yang tertata, serta pengawasan pemerintah kota mencerminkan upaya kolonial untuk menata ruang niaga secara modern. Meski demikian, kehidupan pasar tetap bergerak dalam ritme tradisional. Tawar-menawar dalam berbagai bahasa, lalu lalang pedati dan delman, serta aroma khas hasil bumi tropis yang memenuhi udara. Pada masa ini, Pasar Bandung bukan sekadar tempat jual beli. Ia berfungsi sebagai ruang sosial, tempat informasi menyebar, budaya bertemu, dan ekonomi lokal berdenyut. Dari pasar-pasar di kawasan inilah tampak kontras Bandung tahun 1927, sebuah kota yang tengah dimodernisasi menurut tata Eropa, namun tetap ditopang oleh kehidupan pribumi yang terus beradaptasi di bawah bayang-bayang kolonialisme. Kamera kemudian beralih ke Masjid Bandung dan kediaman Bupati. Sang Bupati adalah administrator pribumi, penghubung antara pemerintahan kolonial dan masyarakat lokal. Dari sini, suasana kota terasa lebih teduh saat kita memasuki Taman Peter, ruang hijau yang dirancang sebagai tempat rekreasi dan peristirahatan warga. Bangunan-bangunan keagamaan menandai keberagaman Bandung pada masa itu. Gereja Katolik berdiri anggun. Di dekatnya, sekolah menengah Katolik untuk perempuan mencerminkan berkembangnya pendidikan modern bagi kaum perempuan. Tak jauh dari sana, Bank Jawa dan kantor residen yang baru menunjukkan pusat kekuasaan dan keuangan kolonial. Residen adalah administrator Belanda, simbol otoritas pemerintahan. Keberadaan gereja Protestan, kelenteng Tionghoa, serta detail dekorasi dinding dan interior kuil semakin menegaskan wajah multikultural kota Bandung. Kamera kemudian menyusuri kawasan permukiman, menampilkan deretan rumah penduduk yang merekam sisi kehidupan Bandung yang lebih personal dan intim. Dari ruang-ruang domestik inilah, kita diperkenalkan pada salah satu tokoh Eropa yang tinggal dan berperan penting di kota ini, P.R.W. van Gesler-Verschuur. Pada masa itu, Van Gesler-Verschuur menjabat sebagai Residen Priangan Tengah, wilayah administratif yang mencakup Bandung dan sekitarnya. Ia mengemban jabatan tersebut sejak sekitar Juli 1926 hingga September 1929, sebuah periode ketika Bandung tengah berkembang pesat sebagai pusat pemerintahan kolonial di wilayah pedalaman Jawa Barat. Sebelum bertugas di Bandung, Van Gesler-Verschuur
memiliki pengalaman panjang dalam birokrasi Hindia Belanda. Ia pernah menjabat sebagai asisten residen di Kudus dan di kemudian hari juga dipercaya mengemban tugas sebagai Gubernur Yogyakarta. Riwayat jabatan ini menegaskan posisinya sebagai salah satu pejabat penting dalam struktur pemerintahan kolonial pada dekade 1920-an. Dari permukiman kota, pandangan terbuka ke alam. Panorama pegunungan Burangrang dan Tangkuban Perahu membingkai Bandung sebagai kota pegunungan yang sejuk dan memesona. Di kawasan elit tampak villa-villa di Taman Insulinde, wilayah prestisius yang juga menjadi lokasi Departemen Perang. Ketika bangunan ini didirikan pada tahun 1914, sekelilingnya masih berupa hamparan sawah. Sebuah kontras antara kekuatan militer dan lanskap agraris. Perjalanan berlanjut ke Taman Maluku dengan patung Bapak Verbrak yang menjadi penanda memori kolonial di ruang publik. Sebuah gedung departemen besar di timur laut kota menjulang dengan bentuk masif, terlihat dari kejauhan. Di dalamnya, kamera menyorot interior Departemen Pelayanan Pemerintah. Terdapat ruang baca dan perpustakaan, aset penting bagi kalangan intelektual Bandung. Kita juga melihat para personel yang menggerakkan roda administrasi kolonial. Tak ketinggalan layanan pos, telepon, dan telegraf. Inilah simbol kemajuan teknologi komunikasi pada zamannya. Kamera kemudian menyorot perumahan staf kereta api di Jalan Jawa. Adegan ini menegaskan peran penting transportasi rel dalam pertumbuhan kota Bandung. Di bidang kesehatan, Bandung membanggakan Institut Pasteur dan Institut Cacar Sapi Nasional. Lembaga ini disebut sebagai salah satu yang terindah di koloni modern. Selain itu, rumah sakit kota hadir untuk melayani kebutuhan medis masyarakat. Suasana kota kembali hidup di Jalan Braga. Inilah pusat gaya hidup dan pergaulan. Di sudut Jalan Pos Besar dan Jalan Braga, berdiri Concordia, salah satu klub paling bergengsi dengan sekitar 1.000 anggota. Sebuah pusat sosial yang menempati tempat khusus di kalangan warga Eropa Bandung. Perjalanan berlanjut ke distrik Tionghoa, lalu ke Taman Ijerman. Di sana berdiri patung dada Dr. Ijerman, seorang insinyur kereta api yang berjasa besar dalam pembangunan infrastruktur.
Dari pusat kota, kamera menanjak ke dataran tinggi. Kita tiba di Observatorium Lembang, kebanggaan Bandung, dan simbol kemajuan ilmu pengetahuan. Di Lembang, bentang alam terbuka menampilkan sapi ras Belanda yang merumput di padang pegunungan yang subur. Kawasan ini juga dipenuhi pertanian besar dengan fasilitas sanitasi modern, mencerminkan eksperimen pertanian kolonial. Hingga akhirnya, sejauh mata memandang, hamparan bunga dan sayuran Eropa menutup perjalanan visual ini. Sebuah potret Bandung sebagai kota tropis yang dibentuk oleh pertemuan alam, kekuasaan, dan modernitas pada tahun 1927. Jejak-jejak inilah yang kelak membentuk wajah Bandung yang kita kenal hari ini,